Ya Allah kami, Tuhan dan Raja yang berdaulat, berkuasa atas Engkau berikan kami kekuatan, kesehatan, dan nafas hidup. Kami berterima kasih untuk segala sesuatu yang Engkau telah perbuat atas kehidupan kami. Sebab kami percaya bahwa apa yang Engkau lakukan kasih-Mu. Sungguh kami tidak mungkin hidup terpisah dari Tuhan. Karena di luar Engkau, kami tidak bisa apa-apa dan kami bukan apa-apa. Oleh karena itu, biar melalui kebenaran firman Tuhan, di pagi hari ini kami memohon, ajar kami, didik kami di dalam takut akan Engkau. Dan biar oleh firman-Mu, kami melangkah, kami berjalan. Terlebih di dalam kami sebentar akan meninggalkan tahun 2025. Dan kami akan memasuki tahun yang baru, tahun 2026. Itu sebabnya kami rindu firman Tuhan ini menjadi tuntunan bagi kami, sehingga langkah kaki kami benar arahnya. Kami menuju kepada apa yang menjadi kehendak-Mu atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan pemberitaan ini ke dalam tangan pertolongan Tuhan. Roh Kudus yang akan menolong kami. Sehingga apa yang kami baca, apa yang kami renungkan, apa yang kami dengar, kami dapat memahaminya. Dan sungguh kami dimampukan untuk melakukannya. Terima kasih. Kami mau menikmati saat teduh bersama dengan Tuhan di pagi ini. Berkati kami. Ini doa kami. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita akan sebentar lagi mengakhiri tahun 2025 dan akan masuk di tahun yang baru di tahun 2026. Bahwa tahun 2026 adalah misteri bagi kita, tapi biarlah firman Tuhan menjadi tuntunan bagi kita di dalam kita mempersiapkan diri untuk memasukinya. Firman Tuhan bagi kita, saudara, terambil dari Yosua pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-11 ya. Kita akan bersama-sama mempelajari bagian firman Tuhan ini sehingga dapat menjadi berkat dalam kehidupan kita. Sekali lagi saudara, Yosua 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang dan seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang di sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar, di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung
kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur bangsa itu, katanya, jalanilah seluruh perkemahan, perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Puji Tuhan, saudara, hari lebih, saudara. 2025 akan kita tinggalkan. Dan kita akan masuk di tahun yang baru. Tahun yang tentu setiap kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Akan bagaimana tahun 2026. Misteri bagi kita, saudara. Ya. Kita tidak tahu akan seperti apa tahun 2026 itu. Apakah akan lebih baik ataukah akan lebih buruk? Ya, kita tidak tahu. Tapi apapun itu, saudara, tahun 2026 janganlah menjadi sesuatu yang menakutkan bagi kita. Karena kita punya Tuhan. Dan karena kita punya Tuhan, maka tentunya kita punya harapan bahwa Tuhan yang akan beserta kita. Nah, sama seperti Yosua dalam teks yang barusan kita baca, saudara. Dikatakan di ayat 1 tadi bahwa setelah Musa, abdi Tuhan itu mati, Yosua dipanggil. Ya, Allah memanggil Yosua. Allah memberi tugas penting kepada Yosua untuk melanjutkan kepemimpinan, ya, dalam memimpin bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Tentu hal ini adalah sesuatu yang baru bagi Yosua. Karena sebelumnya Yosua hanyalah pembantu, hanyalah abdi Musa. Ya. Nah, saudara, sekalipun ini hal yang baru bagi Yosua, tetapi kita melihat bagaimana kemudian tugas penting ini, ya, dengan hati yang siap, ya, dilaksanakan oleh Yosua. Ya, dia maju untuk menduduki tanah perjanjian, tanah Kanaan, yang dia tahu bahwa itu adalah bukan tugas yang mudah untuk dilakukan, tetapi tugas berat yang penuh dengan tantangan. Tapi kita melihat, saudara, apa yang menjadi kekuatan, ya, Yosua sehingga dia siap, sekalipun dia masih muda, sekalipun dia tidak begitu berpengalaman. Tetapi tugas berat ini, ya, dia tidak tolak. Tidak seperti Musa ketika Allah pertama kali memanggil dia. Ya, banyak alasan. Ya, saya melihat, saudara, ada sesuatu yang dimiliki oleh Yosua, yang juga penting untuk kita miliki dalam kita menjalani tahun yang baru. Ya, apa saja itu, saudara, kita lihat. Ya. Sorry ya. Saya baca dari ayat 1 ya, saudara ya. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri
yang akan kuberikan kepada mereka, orang Israel itu. Kalau kita melihat ini, saudara, membaca bagian ini, sekilas kita akan berkata, wah, nggak ada yang sulit. Nggak ada yang susah. Kan hanya disuruh apa? Bersiap. Hanya disuruh apa? Menyeberangi sungai Yordan. Lalu menuju ke negeri yang akan diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Sekilas kita akan berkata, saya juga bisa. Gampang. Apa betul demikian, saudara? Ya, bahwa negeri yang akan mereka masuki, ya, negeri yang akan mereka datangi, saudara, adalah negeri bangsa-bangsa yang sudah berpengalaman, kota-kota yang berkubuh. Jadi ketika mereka akan memasuki, ya, tanah perjanjian itu, kita bisa membayangkan, saudara, di depan mata mereka ada sekian banyak tantangan dan hambatan yang tentu saja tidak mudah untuk dilalui. Ya. Tapi menarik, saudara. Saya katakan menarik. Kenapa? Sekalipun Yosua tahu, sekalipun Yosua mengerti. Karena apa? Karena dia sudah melihat. Pertama, bagaimana bangsa itu demikian tegar dan teguh. Ya, bagaimana bangsa itu demikian keras kepala, sulit diatur, tak mudah percaya. Dan dia sudah melihat bagaimana berkali-kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Yosua sudah tahu dari awal. Ya. Jadi tantangannya bukan hanya negeri yang akan mereka datangi, tetapi juga karakter dari bangsa Israel yang Yosua sendiri tahu bagaimana keadaan mereka. Bahwa mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk di hadapan Tuhan. Tapi menarik, saudara. Tugas ini tidak ditolak. Ya, tugas ini, ya, dengan hati yang bersuka, yang siap. Ya, terlihat dari apa, saudara? Tadi di ayat yang ke-11 ketika ia memberi perintah kepada bangsa itu. Kita lihat, saudara. Ya. Katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa ini demikian. Sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Sejarah mencatat bahwa Yosua melaksanakan tugas itu dengan sangat baik, saudara. Ia memimpin bangsa itu dan mereka merebut, ya, merebut tanah perjanjian dan mendudukinya sebagai negeri mereka. Saudara yang terkasih, apa yang menjadi kuncinya? Yang pertama, saudara, Yosua meyakini penyertaan Tuhan. Sekali lagi, Yosua meyakini penyertaan Tuhan. Mari kita lihat, saudara. Dikatakan di ayat yang ketiga, saudara, ya. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu. Sama seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang di sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar, di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ini yang menjadi kekuatan Yosua, saudara, dalam melaksanakan tugas penting dalam merebut tanah perjanjian.
Sekalipun ya dalam usaha merebut tanah perjanjian itu harus dengan perang, harus dengan mengangkat pedang, harus dengan mengalahkan musuh mereka. Tapi kita melihat bagaimana Yosua melaksanakannya dengan benar dan baik dan berhasil. Sebab kenapa, saudara? Ia meyakini janji penyertaan Tuhan. Ini yang penting juga dalam kita memasuki tahun yang baru, saudara. Kita meyakini penyertaan Tuhan. Ya, di sepanjang tahun 2025, pertanyaannya, saudara, apakah Tuhan meninggalkan kita? Di sepanjang hidup kita di tahun 2025, apakah Tuhan membiarkan kita? Tidakkah Ia memberi kita pertolongan? Tidakkah Ia memperhatikan kita? Tidakkah Ia bertindak atas segala tantangan, hambatan, masalah yang kita hadapi, saudara? Di akhir tahun 2025, tentunya kita akan mengingat ke belakang, melihat ke belakang. Bagaimana campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana Ia menolong kita. Bagaimana Ia membukakan kita jalan. Bagaimana Ia menyelesaikan masalah-masalah kita. Bagaimana Ia memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Apa yang menjadi keperluan kita. Jadi ketika kita memasuki tahun 2026, kita akan mengingat semua kebaikan Tuhan itu. Kita akan mengingat bagaimana Ia beserta kita, bagaimana Ia tidak pernah meninggalkan kita. Sehingga di tahun 2026 nanti, saudara, kita tidak takut untuk melangkah. Kenapa? Karena kita percaya Tuhan beserta kita. Ya, Yosua melihat bagaimana Musa, ya, abdi Tuhan itu, ya, dengan segala tantangan yang ada. Ketika mereka tidak ada air, ketika mereka tidak ada makanan, ketika musuh menghadang mereka, Yosua melihat semua bagaimana Tuhan melakukan segala sesuatunya. Dan itu sebabnya ketika Tuhan berkata, ya, sama seperti aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkanmu dan tidak akan meninggalkanmu. Yosua tidak meragukannya. Yosua tidak bimbang, Yosua tidak ragu akan hal itu, saudara. Ia percaya kepada penyertaan Tuhan. Saudara yang terkasih, bukankah seharusnya ini juga yang menjadi kekuatan kita dalam menghadapi hidup? Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan kita, saudara. Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan kita. Tangannya tersedia untuk menolong kita setiap waktu. Dikala kita menghadapi hal-hal yang sulit, dikala kita menghadapi masa-masa yang sukar, ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ia selalu beserta kita. Saudara yang terkasih, saya tidak tahu seberapa bimbangnya kita dengan segala fenomena yang terjadi. Kita lihat di akhir tahun ini justru kita mendengar kabar-kabar di sana-sini. Ya, adanya bencana alam, adanya berbagai kejadian-kejadian yang membuat hati gentar. Tapi apapun itu, saudara, pengalaman kita bersama dengan Tuhan menjadi kekuatan kita untuk melihat hari depan. Kita percaya Tuhan kita sanggup. Kita percaya Dia bertindak tepat waktu. Tidak pernah terlambat. Ya, tidak pernah terlambat, saudara. Itu sebabnya mari kita bergantung kepada Tuhan kita. Ya, kita yakini sepenuhnya bahwa Tuhan kita, ya, adalah Immanuel. Kita barusan saja merayakan Natal. Meskipun ada banyak orang bukan Kristen menjadi tidak menerima Kristus sebagai Tuhan oleh karena mereka berpikir masa Tuhan lahir, gitu ya.
Karena sampai hari ini mereka belum memahami dan bisa mengerti arti kata Tuhan, saudara. Ya. Ketika malaikat Gabriel itu datang kepada Yusuf dan mengatakan kepada Yusuf bahwa kelahiran bayi yang akan dilahirkan oleh Maria itu adalah supaya genaplah firman Tuhan yang tertulis. Ya. Bahwa jauh sebelum kelahirannya itu sudah dituliskan, ya. Kita lihat saudara ya, sebentar ya, kita lihat di dalam Matius pasal 1 ya, saudara ya. Matius pasal 1. Ya, di sana dikatakan ya, supaya genaplah firman yang disampaikan ini. Nih, ayat 22. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ya, Immanuel, Allah menyertai kita, atau yang menyertai kita adalah Allah. Ya. Jadi karena dia adalah Immanuel, maka kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu gentar, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu bimbang. Ya, kenapa? Karena dia beserta kita, saudara. Ya. Ada seorang penulis puisi, saudara, menuliskan puisi yang begitu singkat. Dia berkata dalam puisi itu, saudara, kemarin Tuhan menolong saya. Hari ini dia juga akan menolong saya. Dan besok dia pasti akan menolong saya. Singkat, saudara. Ya, tetapi memiliki makna yang demikian dalam. Sederhana tetapi begitu dalam maknanya. Dan hal ini, saudara, hanya akan bisa dikatakan oleh seseorang yang memang saudara? Memang dia memiliki pengalaman-pengalaman rohani bersama dengan Tuhan. Bagaimana ia merasakan, bagaimana ia menerima, bagaimana ia mendapatkan ya segala solusi atas setiap persoalan yang sedang dihadapinya. Saya pikir ini yang sering kita alami. Saya kira ini yang terjadi dengan kita, saudara. Bukankah kemarin betul Tuhan menolong kita sehingga kita ada hari ini, saudara? Dan itu sebabnya hari ini mari kita yakini bahwa Ia juga akan menolong kita. Demikian juga besok. Dan itu sebabnya tidak ada alasan bagi kita untuk takut, untuk gentar, untuk khawatir, dan sebagainya, saudara. Saudara yang terkasih, mari kita meyakini penyertaan Tuhan atas kita. Bahwa sekali-kali Ia tidak pernah meninggalkan kita. Dan sekali-kali Ia tidak akan pernah membiarkan kita. Dan kalau kita jujur, saudara, sekali lagi, kalau kita boleh jujur, ya, sebenarnya kitalah yang sering kali meninggalkan Tuhan. Ya, itu yang terjadi, saudara. Ini yang pertama, saudara. Kita kembali ke kitab Yosua tadi, saudara. Ya. Jadi di sini Yosua meyakini janji penyertaan Tuhan. Ia teguh dalam hal ini, saudara. Dia tidak meragukannya. Itu sebabnya ia memberi perintah kepada bangsa itu untuk bersiap. Yang kedua, saudara, apa yang menjadi kekuatan Yosua di dalam mengemban tugas penting ini, saudara, di dalam memasuki tanah perjanjian, ya. Yang kedua, kita kembali ke atas lagi, saudara, ya. Dikatakan ayat yang kedua, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang,
Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Yang kedua, saudara, yang menjadi kekuatan bagi Yosua meskipun dia tahu bahwa tugas ini berat, tugas ini penuh dengan tantangan dan air mata, ya, yang tidak mudah dilalui, saudara. Tetapi ia melaksanakan tugas itu dengan sungguh-sungguh. Kenapa, saudara? Karena dia meyakini janji-janji Tuhan. Sekali lagi, ia meyakini janji-janji Tuhan. Apa yang Tuhan janjikan, saudara? Ya, dikatakan di sini seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Bahkan bukan hanya kepada Musa, saudara, tetapi sejak kepada Abraham, kepada Ishak dan Yakub ketika mereka di tanah Kanaan sebagai orang asing. Berkali-kali Tuhan berkata kepada mereka bahwa negeri itu akan diberikan Tuhan kepada mereka dan keturunan mereka sebagai tanah warisan, sebagai hak milik mereka, sebagai kepunyaan mereka. Ya. Jadi janji-janji yang telah Tuhan katakan di waktu yang lalu kepada bangsa Israel, ya, bahwa mereka akan diberi tanah yang berlimpah susu dan madu. Dan sekarang Tuhan mau mewujudkan itu melalui kepemimpinan Yosua. Dan hal itu terjadi, saudara, ketika Yosua melaksanakan, ya, panggilan Tuhan ini, saudara, dengan sungguh-sungguh, saudara. Janji itu tergenapi. Negeri itu mereka kuasai. Tanah perjanjian itu mereka duduki, saudara. Dan sampai hari ini kita bisa melihat adanya Israel. Ya. Saudara, bukankah seharusnya juga demikian kita dalam hidup ini, saudara? Kita percaya kepada janji Tuhan. Kenapa kita harus mesti percaya kepada janji Tuhan, saudara? Coba, kira-kira apa yang membuat kita harus percaya kepada janji Tuhan, saudara? Kalau kita lihat di dalam Bilangan pasal 23 ayat 19, saudara, ya. Kita lihat Bilangan pasal 23 ayat 19. Ya. Ini ayat ini seringkali dipakai oleh orang bukan Kristen untuk menyerang iman Kristen, ya. Dengan mereka berpikir bahwa ayat ini berbicara bahwa Allah tidak bisa jadi manusia, gitu ya kan? Ya. Dikatakan demikian, saudara. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Mereka seringkali gunakan ayat ini untuk menyerang ketuhanan Yesus. Ya, mereka berkata, Yesus itu manusia, bukan Tuhan. Ya, dengan menggunakan ayat ini. Padahal mereka tidak ngerti konteks. Ya. Nah, perhatikan, saudara. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan manusia. Ya. Yang seringkali mengingkari janji. Yang seringkali lupa akan janji-janjinya, saudara. Tidak demikian dengan Tuhan. Masakan Tuhan yang telah berfirman, ia tidak melakukannya. Masakan ia sudah berbicara, terus tidak menepatinya. Nggak mungkin, saudara. Nggak mungkin demikian. Ya, karena Tuhan tidak akan pernah lupa janjinya. Karena Tuhan akan, ya, melakukan, akan menggenapi. Ia berkuasa untuk melaksanakan semua yang telah ia katakan. Ya. Kita lihat, saudara.
Seringkali hamba-hamba Tuhan mengatakan, jangan khawatir, jangan takut, jangan gentar. Itu di Alkitab kita ada 365 kali disebutkan. Ya. Dan kalau kita kaitkan dia dengan jumlah hari dalam setahun, ada 365 hari, artinya berarti setiap hari Tuhan berkata kepada kita, jangan takut, jangan takut, jangan khawatir. Ya, saudara, benar bahwa janji Tuhan itu adalah janji yang pasti, janji yang murni. Anda dan saya tidak perlu meragukannya. Anda dan saya tidak perlu berpikir, mungkinkah, bisakah Tuhan akan melakukannya? Ya, apa yang Tuhan tidak bisa perbuat, saudara? Apa? Coba tunjukkan saya janji Tuhan mana yang Tuhan tidak pernah lakukan. Coba. Bukankah Alkitab kita penuh dengan nubuatan-nubuatan, dan kita melihat bagaimana kemudian nubuatan-nubuatan Allah itu tergenapi sempurna, tepat. Ya, saya pernah menyampaikan kepada kita bahwa saya punya sebuah materi tentang eskatologi biblika, saudara. Dan itu adalah kumpulan tafsiran tentang nubuatan-nubuatan berkaitan dengan hari akhir, ya. Dan bagaimana hal itu kita bisa melihatnya dalam fakta sejarah, di mana begitu akurat, tepat seperti apa yang dikatakan oleh Alkitab, saudara. Ya. Namun sangat disayangkan sampai hari ini saya belum bisa menyampaikannya karena ya mungkin kesibukan masing-masing, ya. Tapi kalau kita belajar itu, saudara, kita akan melihat ya bagaimana Allah ya menggenapi semua yang telah Ia katakan di waktu yang lalu. Tepat, tidak ada yang melenceng, tidak ada yang bergeser. Ya, tepat pada waktunya. Ini menyatakan apa kepada kita, saudara? Ini menyatakan bahwa Allah setia pada janjinya. Dan itu sebabnya kita nggak perlu takut, kita nggak perlu ragu. Ya, terkadang kita di dalam perjalanan rohani kita sebagai anak Tuhan, kita seringkali bimbang, kita seringkali takut, kita seringkali khawatir. Aduh, gimana ini? Ya, bahkan seringkali setelah kita berdoa, saudara, ya, padahal di dalam doa itu kita berkata, Tuhan, aku percaya Engkau sanggup menolong aku, Tuhan. Aku percaya, aku yakin, tidak ada yang mustahil bagimu. Engkau sanggup lakukan segala perkara. Tapi 5 menit setelah kita berdoa, kita bertanya lagi, aduh gimana ini ya? Gimana caranya ini ya? Macam-macam kita mulai datang ya kebimbangan. Ya. Saudara, tidak seharusnya demikian, saudara. Kenapa? Karena Allah kita, Tuhan kita, Ia menggenapi janji-janjinya. Saudara, ketika kami dulu melakukan pembangunan gereja, saudara, jadi ada beberapa teman yang kemudian mengetahui hal itu, ya, bahwa kami sedang melakukan pembangunan. Nah, ada seorang teman yang ya tanpa aku minta dia membuat sebuah janji, ya. Dia bilang ke saya, tidak sekarang ya, tapi begitu saya punya uang saya akan bantu ya. Coba kirimkan aja saya nomor rekening lah ya. Nanti kita akan bantu ya. Saya pasti kasih gitu ya. Tapi sampai hari ini, saudara, ya, sampai hari ini itu nggak pernah terjadi, ya. 10 tahun berlalu, ya. Apa yang dikatakan oleh teman saya itu ternyata ya janji tinggal janji, ya. Seperti lagu, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Tapi Tuhan tidak demikian, saudara. Ya,
Ini akan menjadi kekuatan bagi kita di dalam menjalani hidup kita. Sekalipun tahun 2026 adalah tahun yang penuh misteri bagi kita. Kita tidak tahu akan bagaimana. Ya, tidak ada seorang pun yang tahu. Orang boleh memprediksi, orang boleh meramalkan, tetapi orang tidak bisa memastikan apa yang akan terjadi di tahun 2026. Ya. Baik secara global maupun secara pribadi, kita tidak tahu apa yang akan kita alami, apa yang akan kita hadapi. Tantangan seperti apa, ya, masalah seperti apa, pergumulan seperti apa yang akan kita alami di 2026. Kita tidak tahu, Saudara. Tapi sekalipun kita tidak tahu, kita punya Tuhan yang Maha Tahu. Dia bukan hanya tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi dia tahu bagaimana solusi, jalan keluar, menyelesaikan persoalan kita. Itu sebabnya kepada dia kita bergantung, itu sebabnya kepada dia kita percaya, kita meyakini sepenuhnya janji-janjinya bagi kita. Kalau Tuhan berkata kepada kita, jangan khawatir, kita jangan khawatir. Kalau Tuhan berkata kepada kita, jangan takut sebab aku ini menyertai engkau. Kita percaya kepada janji itu. Ya. Meskipun kita belum melihatnya, Saudara. Dan itulah iman. Ya. Yosua percaya kepada janji itu. Bahwa Allah sudah berjanji. Ya, kepada nenek moyang mereka. Bahwa ia akan memberikan negeri itu sebagai hak milik kepada mereka. Dan itu sebabnya ia melangkah. Itu sebabnya ia bertindak. Ya. Jadi dalam hal ini, Saudara, ini yang harus kita lakukan, janjian, Saudara. Kita kembali kepada Yosua tadi, Saudara, ya. Kita lihat, Saudara. Kita lihat ayat yang ke-6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini. Ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ayat 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat 10. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yang ketiga, Saudara, yang pertama tadi adalah meyakini penyertaan Tuhan. Yang kedua, meyakini janji-janji Tuhan. Dan yang ketiga, Saudara, kita melihat bahwa Yosua dipanggil. Ya. Di sini dikatakan oleh firman Tuhan kepada dia, ya. Nih. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Yang terakhir, Saudara, apa yang dipercayai oleh Yosua, apa yang diyakini oleh, ada satu tugas yang dipercayakan Tuhan kepada Yosua. Ada satu perkara besar, ya, yang dipercayakan Tuhan kepada Yosua. Apa itu? Memimpin bangsa Israel. Menjadi pemimpin. Dia dipanggil untuk memimpin mereka. Saya tidak tahu apa yang menjadi panggilan Tuhan bagi kita, Saudara. Masing-masing kita tentu saja kita memiliki panggilan hidup, ya. Seperti saya, panggilan saya sebagai seorang hamba Tuhan. Sebagai abdi, sebagai orang yang menghambakan diri kepada Tuhan, ya, dipanggil untuk melaksanakan, ya, tugas
untuk melayani, ya, melayani Tuhan, melayani jiwa-jiwa bagi Dia. Ya. Saya percaya bahwa panggilan itu adalah panggilan yang khusus, ya, untuk saya. Sekalipun saya sadar bahwa tidak ada hal yang membuat saya pantas untuk panggilan itu. Ya, saya tidak pantas, saya tidak layak. Tapi saya meyakini bahwa Tuhan memanggil saya, dan karena saya yakin, maka saya melaksanakannya, saudara. Dan saya tidak tahu apa yang menjadi panggilan Tuhan untuk Anda. Saya percaya kita semua dipanggil Tuhan. Kita masing-masing memiliki passion. Dan mari kita melaksanakannya, saudara. Ya, jikalau Tuhan masih memberikan kita hidup sampai dengan hari ini, dan Tuhan nanti ya masih berkenan untuk juga memberikan kita hidup di tahun 2026. Dan itu berarti ada tugas penting yang harus kita laksanakan. Ada tugas penting yang harus kita selesaikan, ya. Karena kalau sudah selesai tugas kita di dunia ini, saudara, maka Tuhan pasti memanggil kita pulang, ya. Tapi kalau tugas itu belum selesai, ya, kita belum mencapai garis akhir, ya, kita masih harus berlomba, ya, di gelanggang pertandingan iman, ya, maka kita masih akan hidup, saudara. Ya, tapi kalau sudah finish, sudah selesai, ya, sudah sampai garis akhir, ya udah stop, berhenti, ya. Kita kembali kepada Dia, ya. Jadi saudara, mari kita hidupi panggilan itu, ya. Mari kita yakini, mari kita jalani, ya. Dengan apa? Dengan kesungguhan hati, dengan keseriusan. Mari kita lakukan, saudara. Ya, jadi panggilan suci yang Tuhan berikan bagi kita, yang masih harus kita laksanakan di tahun 2026. Salah satunya adalah bagaimana kita memberitakan Injil kepada semua orang. Mari kita terus lakukan, mari kita terus kerjakan sampai tiba, ya, sampai tiba garis akhir bagi setiap kita, saudara. Ya. Ini dilakukan oleh Yosua. Ketika ia meyakini panggilan Tuhan bahwa dialah yang memimpin, maka ia betul-betul melaksanakan kepemimpinan itu dengan baik dan benar sampai akhir. Ya, kita bisa baca kitab Yosua bagaimana ia sudah tua, ya, dan ia memperhadapkan bangsa itu, ya. Dia berkata kepada bangsa itu, "Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah, tetapi aku dan keluargaku akan beribadah kepada Tuhan." Ya. Jadi kita melihat bagaimana Yosua pada akhirnya mencapai garis akhir dalam pertandingan iman, ya, dalam tugas panggilan yang diberikan Tuhan kepada dia dengan tidak ada celah. Ya, luar biasa, saudara, ya. Jadi betul-betul bagaimana ia melakukannya, saudara, ya. Jadi ketika ia meyakini bahwa Tuhan memanggil dia, maka ia pun bertindak hati-hati sesuai dengan hukum, ya, yang telah Tuhan berikan itu kepada Musa, saudara. Jadi saudara yang terkasih, mari kita lakukan apa yang menjadi panggilan hidup kita, dan biar melalui apa yang kita lakukan, Tuhan dipermuliakan. 2026 adalah tahun yang kita tidak tahu akan bagaimana, tetapi kita percaya penyertaan Tuhan sempurna atas kita, sama seperti 2025 ia menyertai kita. Demikian di 2026 Tuhan akan beserta kita. Dan mari kita percaya pada janji-janjinya. Ya, ia tidak akan pernah mengingkari janjinya bagi kita. Dan mari kita terus, ya, meyakini panggilan Tuhan bagi kita. Dan mari kita laksanakan dengan sungguh-sungguh. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semuanya. Amin. Kita tundukkan kepala, saudara. Bapak, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Belajar dari Yosua. Bagaimana ia melanjutkan estafet kepemimpinan dari Musa, ya, di mana ada demikian banyak tantangan, hambatan dalam merebut menduduki tanah perjanjian. Tetapi kami melihat bagaimana Yosua dengan setia, dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya berhasil,
seperti yang Tuhan telah katakan di awal kepadanya, bahwa kemanapun dia pergi, dia akan berhasil. Demikian juga kami, anak-anak-Mu. Kami percaya sepenuhnya kepada penyertaan Tuhan bagi kami. Kami percaya janji-janji Tuhan bagi setiap kami. Dan juga kami percaya kepada panggilan Tuhan yang pasti bagi kami. Dan karena itu, kami dengan hati yang terbuka, siap ya untuk memasuki tahun 2026 ya dengan keyakinan yang teguh di dalam Tuhan. Berkati setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami. Amin. Ya, makasih Yos. Tuhan Yesus berkati.